Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pada kali ini, pada materi kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul percabangan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, nama saya yaitu Saptawaya Tirta dengan nomor NPM 2331-2007 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, yang pertama di sini ada materi. Adapun materinya yang pertama adalah definisi percabangan, yang kedua jenis percabangan, yang ketiga alur kerja percabangan, yang keempat contoh program, yang kelima penjelasan program, dan yang keenam ialah kesimpulan. Baik, yang pertama itu apa itu percabangan? Percabangan adalah suatu cara untuk membuat keputusan dalam suatu program. Program bisa memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam OOP, percabangan biasanya digunakan dalam metode yang ada dalam kelas untuk membuat keputusan berdasarkan data objek. Selanjutnya, jenis-jenis percabangan. Yang pertama, if statement. If statement digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode hanya jika kondisi yang diberikan benar atau true. Contoh if statement seperti pada gambar berikut. Yang kedua, if else. If else digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi itu benar dan blok kode lain jika kondisi tersebut salah. Contohnya sebagai pada gambar berikut ini. Yang ketiga, if else, if else. If else, if else digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi. Jika kondisi pertama salah, maka kondisi berikutnya akan diperiksa. Dan jika semua kondisi salah, blok kode di dalam else yang akan dijalankan. Contohnya sebagai berikut ini. Yang keempat ialah switch case. Switch case digunakan ketika kita ingin membandingkan suatu variabel dengan beberapa nilai yang tetap atau konstan. Setiap nilai memiliki blok kode yang dijalankan jika nilai tersebut cocok. Contohnya pada gambar berikut ini. Next, yang selanjutnya ialah alur kerja percabangan. Yang pertama, kondisi diperiksa. Program memeriksa apakah kondisi yang diberikan dalam suatu percabangan benar atau true, atau salah, atau false. Yang kedua, pemilihan jalur. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kondisi, program akan memilih jalur yang berbeda. Jika kondisinya benar, jalur pertama akan dieksekusi. Jika salah, jalur alternatif, else atau default akan dieksekusi. Yang ketiga, eksekusi kode. Blok kode yang relevan dengan kondisi yang terpenuhi akan dijalankan. Adapun contoh program dari materi percabangan yaitu menentukan jenis angka. Program tersebut akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka, dan program akan memberikan informasi pada angka apakah angka tersebut positif, negatif, atau nol. Contoh programnya pada gambar di samping berikut ini. Bisa dilihat. Adapun penjelasan program dari gambar tersebut, yang pertama, program ini berfungsi untuk menentukan apakah angka yang dimasukkan pengguna adalah positif, negatif, atau nol dengan menggunakan logika percabangan if else. Yang pertama, penggunaan scanner. Program memanfaatkan objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Hal ini memungkinkan angka dimasukkan secara langsung melalui keyboard. Yang kedua, proses logika. If memeriksa apakah angka lebih besar dari 0, if memeriksa apakah angka lebih besar dari 0 untuk mengidentifikasi suatu angka positif. Else, if digunakan untuk memeriksa apakah angka yang kurang dari 0 menandakan angka negatif. Else menangani semua kondisi lain yang tersisa yaitu angka 0. Yang ketiga, efisiensi program. Program hanya mengevaluasi kondisi hingga menemukan satu yang benar, sehingga efisien dalam memproses input. Yang keempat, pemrograman penanganan sumber daya. Scanner ditutup
setelah digunakan dengan scanner ditutup setelah digunakan dengan input close yang merupakan praktik pemrograman yang baik untuk mengelola sumber daya. Adapun kesimpulan dari materi sebelumnya ialah percabangan adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, alur eksekusi program dapat disesuaikan untuk menangani berbagai situasi secara dinamis. Percabangan seperti if else, dan switch memungkinkan program mengontrol logika dengan memeriksa kondisi berbasis boolean. Hal ini membuat program menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan responsif terhadap input atau data yang diberikan. Sebagai inti dari pengambilan keputusan dalam pemrograman, percabangan memainkan peran penting dalam menciptakan algoritma yang efektif dan menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur. Mungkin itu saja penjelasan dari materi percabangan pada kali ini. Saya Sabtu Tirta, jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.